Ibu Titi Soeharto. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka semakin melesat dalam hasil real count Komisi Pemilihan Umum Pilpres 2024. Artinya apa? Bergembiralah orang-orang yang sudah sejak lama menunggu Pak Prabowo melenggang ke istana sebagai presiden. Dan penantian panjang Pak Prabowo akan segera terwujud. Tapi bukan itu sisi menariknya. Bukan lagi Pak Prabowo yang akan segera jadi kepala negara. Sisi menariknya sekarang adalah di Ibu Titi Soeharto yang juga mencalonkan diri di pemilu legislatif. Kalau Pak Prabowo jadi presiden dan Ibu Titi terpilih jadi pimpinan DPR RI, maka akan jadi duet maut dan semuanya akan lebih mudah bagi Pak Prabowo nantinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Ibu Titi bisa terpilih menduduki jabatan kursi pimpinan DPR? Mari kita jawab. Sebelum kita membahas apakah Ibu Titi akan jadi pimpinan DPR RI atau tidak, penting untuk tahu bagaimana sih sebenarnya mekanisme atau tata cara pemilihan pimpinan DPR. Sebenarnya ya, kalau kita bicara undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang dikenal Undang-Undang MD3, ini adalah undang-undang yang paling sering direvisi. Aku jelasin dikit ya biar gak gagal paham. Jadi, revisi Undang-Undang MD3 pernah disahkan pada tahun 2014, sehari sebelum menjelang Pilpres 2014. Hasil keputusannya mengubah sistem pemilihan ketua dari sistem proporsional jadi sistem paket. Imbas revisi ya, PDIP yang saat itu jadi pemenang pemilu harus tetap ikut pemilihan ketua di internal DPR. Masalahnya adalah saat itu kelompok oposisi lah yang justru duduk di kursi pimpinan DPR. Koalisi Indonesia Hebat, yang mana mereka adalah partai koalisi pemerintah, masih terdiri dari 4 partai: PDIP, PKB, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Sementara, Koalisi Merah Putih yang oposisi terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, dan P3. Sidang itu ya berlangsung ricuh, dan hasilnya gak ada satupun perwakilan KIH atau Koalisi Indonesia Hebat yang duduk di kursi pimpinan DPR. Lalu direvisi lagi tuh di tahun 2019 untuk mengakomodasi partai pemegang pemilu legislatif. Dalam Undang-Undang MD3 dijelaskan, Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang punya perolehan kursi terbanyak di DPR RI. Sementara untuk jabatan Wakil Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang punya perolehan kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Artinya, untuk bisa tahu siapa yang akan jadi pimpinan DPR RI, pertama adalah kita lihat parpol dengan perolehan suara terbanyak. Nah, berdasarkan dari hasil real count dari Komisi Pemilihan Umum sementara ya, 6 partai teratas itu diduduki yang pertama nih, PDIP, diikuti Golkar, kemudian Gerindra, keempat PKB, kelima Nasdem. Sementara untuk posisi ke-6 dan ke-7 partai, ada Keadilan Sejahtera bersaing ketat dengan Partai Demokrat. Untuk saat ini, PDIP masih jadi partai dengan perolehan suara terbanyak pada pemilihan calon legislatif DPR RI berdasarkan data real count KPU sama seperti tahun 2019. Yang menarik adalah di urutan kedua dan ketiga, di mana pada pemilu 2019, Gerindra ada di urutan kedua. Sekarang nih digeser sama Golkar. Tapi sekali lagi, hasil perhitungan ini belum final. Sementara untuk posisi keempat, kelima, dan keenam tidak ada perubahan. Nah, sekarang siapa nih calon legislatif dengan perolehan suara terbanyak di parpolnya masing-masing? 3 nama teratas yang kemudian punya potensi duduk sebagai pimpinan DPR. Di PDI Perjuangan, 3 nama teratas diduduki oleh Puan Maharani dari Dapil Jawa Tengah 5 dengan perolehan suara
187.650 suara. Diikuti dengan Pulung Agustanto dari Dapil Jawa Timur 6 dengan perolehan suara 136.368 suara. Dan Muhammad Herfiano Widyatama dari Dapil Jawa Tengah dengan perolehan suara 126.786. Peluang Puan Maharani untuk jadi Ketua DPR kedua kalinya tentulah sangat terbuka lebar. Mengingat PDI Perjuangan adalah partai dengan perolehan suara terbanyak untuk sementara ini. Dan jika terpilih kembali, itu artinya Puan Maharani adalah perempuan pertama yang 2 kali menduduki jabatan kursi Ketua DPR RI. Nah, di Partai Golkar ada nama Haini Relawati Rini Widiasari dari Dapil Jawa Timur dengan perolehan suara 146.203 suara. Disusul M. Sarmuji dari Dapil Jawa Timur 6 dengan perolehan suara 144.483 suara. Sementara di urutan ketiga ada Ade Ginanjar dari Dapil Jawa Timur dengan perolehan suara 126.884. Nah, Haini Relawati bukan nama baru nih di DPR RI. Mantan Bupati Tuban 2 periode ini sudah menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019. Jika Golkar bisa menyalip PDIP dan berada di posisi pertama, kemungkinan besar kursi ketua bakal diduduki oleh Haini Relawati. Tapi pertanyaannya, bisakah Golkar menyalip PDIP? Hei, sangat bisa sayang. Selisih keduanya sekarang nih hanya terpaut 1% aja, 1% lebih lah. Jadi sangat mungkin. Tapi jika tidak, sesuai namanya, Haini Relawati harus rela dan puas dengan kursi wakil ketua di periode sebelumnya yang diduduki oleh Aziz Syamsuddin. Oke, apa sih yang menarik untuk disoroti dari Haini Relawati? Hei, harta kekayaan yang fantastis. Haini Relawati dikenal sebagai Sultan Tuban dengan total kekayaan 399 miliar rupiah. Kemudian, 3 nama teratas dari Partai Gerindra ada Deddy Mulyadi dari Dapil Jawa Barat 6 dengan perolehan suara 152.906. Siapa yang tidak kenal nama Deddy Mulyadi atau lebih dikenal dengan Kang Deddy? Mantan Bupati Purwakarta ini jadi politisi bajing loncat dengan pindah dari Golkar ke Partai Gerindra. Isunya sih, Kang Deddy pindah karena sang rivalnya di Jawa Barat, Ridwan Kamil, memilih gabung ke Golkar. Kalau suara Kang Deddy konsisten sampai akhir ya, kemungkinan besarnya Kang Deddy akan memperoleh jabatan sebagai wakil ketua. Kemudian, di urutan kedua ada anak Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Andi Amar Ma'ruf dari Dapil Sulsel 2 dengan perolehan suara 120.896. Dan Ahmad Wazir Noviadi dari Dapil Sumatera Selatan 2 dengan perolehan suara 116.056. Bicara rekam jejak, Noviadi pernah terjerat kasus narkotika. Di Partai PKB 3 nama teratas ada Cucun Ahmad Syamsurijal dari Dapil Jawa Barat 2. Ketua fraksi PKB di DPR RI ini memperoleh suara sebanyak 168.808. Cucun Ahmad punya potensi besar menduduki jabatan wakil ketua di DPR yang sebelumnya dijabat oleh Caimin. Kemudian di urutan kedua ada mantan Ketua Komisi 6 DPR periode 2019 sampai 2024, Faisal Visa, yang memperoleh suara sebanyak 163.054. Dan Anggia R. Marini dari Dapil Jawa Timur 6 dengan perolehan suara 119.823. Nasdem kembali menempatkan nama Rahmat Gobel sebagai peraih suara terbanyak. Mantan Menteri Perdagangan sekaligus konglomerat pemilik Gobel Group meraih suara di dapilnya Gorontalo sebanyak 135.802 suara. Rahmat Gobel tentunya berpotensi kembali untuk menduduki jabatan wakil ketua yang di periode sebelumnya dijabat. Kemudian ada nama Fauzi H. Amro dengan perolehan suara 131.187 yang terus diikuti oleh Muhammad Habibur Rahman dengan perolehan suara 122.376. Tapi nih, jika Nasdem tergeser dari posisi 5 besar, kemungkinan besar yang bakal mengisi kursi jatah wakil ketua yang terakhir nih adalah PKS.
Maitri Chitrawardani atau politisi senior Hidayat Nur Wahid dari PKS yang merupakan caleg dapil Jawa Timur 7 atau nih peraih suara terbanyak sementara Edi Baskoro Yudhoyono dengan perolehan suara 253.925. Ya, bukan gak mungkin juga namanya jadi kandidat untuk mengisi jabatan wakil ketua jika Demokrat bisa masuk di posisi 5 besar. Lalu ini nih yang ditunggu-tunggu dari tadi. Bagaimana dengan perolehan suara Ibu Titi Soeharto? Memang hampir dipastikan Ibu Titi mendapat 1 kursi di DPR karena mendapat suara terbanyak di dapilnya di Partai Gerindra. Tapi untuk menduduki kursi pimpinan, masih sangat jauh. Karena Ibu Titi sendiri tidak masuk dalam daftar 3 nama dengan perolehan suara terbanyak di Partai Gerindra. Sementara dalam undang-undang, Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.